Dulu kan izin-izin tambang itu menjadi kewenangan langsung bupati dan atau wali kota. Menjelang pilkada itu izin pertambangan itu meningkat. Satu sisi ada keuntungan ekonomi. Mengambil kebutuhan ekonomi dari sektor tambang itu. Komunikasi di antara pimpinan itu baru akan diputuskan. Perampasan kesempatan mengapa kok akhir-akhir ini ujuk-ujuk mendadak ormas agama ditawari seperti itu. Kalau dikaitkan dengan tambang, yang mudorotnya jauh lebih dahsyat itu. Faktanya banyak banget itu. Pelumpuhan KPK lewat SDM-nya yang teruji tadi, integritasnya, lewat TPK tadi. Masih kurang puas nafsu politiknya. Ada 3 undang-undang yang ini menjadi sumber dari segala sumber petaka politik. Selamat datang di Rumah Perubahan Pak Busro Mukhodas, sahabat saya. Ya, selamat datang Pak Renat, sahabat saya juga. Luar biasa, senang sekali saya kedatangan Pak Busro dari Jogja khusus ke sini. Apalagi saya. Senang sekali ya. Ya, makasih. Makasih Pak. Kita mau bicara tentang Muhammadiyah dan KPK, kemudian juga pengalaman di KPK, kemudian juga tambang. Ini menarik sekali. Iya. Sepengetahuan kami dulu waktu Bapak di KPK juga pernah membahas soal tambang. Karena dibentuk tim ahli untuk melihat potensi kekayaan dan kemungkinan terjadi apa ada di sana dipetakan. Kasih sedikit tuh cerita bagaimana itu potensi kekayaan alam Indonesia yang dilihat oleh KPK pada masa Bapak dulu. Ketika 2010 dan sebelumnya juga ketika periode Pak Antasari Azhar, Ya. itu dengan teman-teman tentunya, ada Pak Pipit, Pak Chandra, Pak Yasin, dan Pak Aryono, itu sudah melakukan satu kajian yang intensif di sektor tambang. Kemudian ketika kami diamanati mulai 2010 sampai 2014 akhir, Ya. kita lakukan pendalaman itu dan kita kembangkan. Yaitu ada 3 agenda utama, yaitu ketahanan pangan, energi, dan revenue. Revenue artinya pendapatan nasional. Iya, pendapatan nasional. Nah, di sektor ketahanan, kami masuk sesuai dengan Undang-Undang KPK yang lama. Ya. Nomor 30 tahun 2002. Itu KPK yang original. Maaf kalau yang sekarang ini saya sering mengatakan KPK itu KW. Nah, mungkin KW 50, KW 60. Jadi yang sekarang KW, yang dulu yang ori. Iya, Ya. Karena undang-undangnya memang begitu. Undang-undang sudah dirubah. Iya, dirubah di era Pak Presiden Jokowi. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang KPK itu kan ada 2 kewenangan. Ya. Satu pencegahan, Ya. kemudian penindakan. Penindakan. Nah, pencegahan ini kita tafsirkan secara progresif, yaitu pencegahan yang ofensif. Ya. Bukan ofensif artinya menyerang dan menyelesaikan begitu. Iya, iya. Tapi melibatkan masyarakat karena undang-undangnya seperti itu. Nah, undang-undang ada pasalnya, pelaksanaan kewenangan itu dengan melibatkan masyarakat. Kita pilih masyarakat, unsur-unsur masyarakat sipil yang punya kompetensi, pengalaman, dan keterujian leadership-nya. Kajian ini menghasilkan peta besar, yaitu Indonesia ini kekayaan di sektor sumber daya alam, Masya Allah, luar biasa. Ketika di tayangan di layar TV itu oleh tim peneliti itu, Ya, hasil temuannya. iya, semua itu takjub. Is surga Indonesia. Nah, kami lalu mengkaji dari segi nilai-nilai ideologi kebangsaan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 paragraf itu kalimatnya sangat indah banget. Kalimat-kalimat di dalam 4 paragraf itu kami terjemahkan. Pimpinan KPK waktu itu mempunyai independensi karena tidak di bawah presiden. Independensinya kita lakukan dengan penuh kekayaan ilmu bersama unsur-unsur masyarakat sipil itu. Secara metodologis itu cukup akuntabel. Hasilnya, Ya, jadi 81 tambang itu dengan nilai yang sangat besar, deposit yang sangat besar sekali. dan harusnya kita menjadi kaya raya. Seharusnya. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai tahun 2045 sebetulnya untuk bisa menjadi kaya kalau itu digunakan demi kemakmuran masyarakat. 2045 itu apa itu? Indonesia emas 2045. Tapi sebagian orang kan mengatakan 100 dengan tahun sinisme Indonesia cemas begitu ya. Itu sebagian orang mengatakan Ya, gitu. kalau melihat stuntingnya begini, kita lihat ruang fiskal makin terbatas,
pendapatan pajak juga tidak mumpuni, Iya, ya. betul. Artinya kita khawatir juga ini terhadap pendapatan nasional ke depan dan juga lapangan pekerjaan, Pak Busro. Iya, Hari iya, ini iya. banyak PHK dan kaum muda yang belum tentu bisa ditampung di dunia pekerjaan. Itu sudah terbaca dari hari. Iya, betul. Baik, Pak Busro. Kalau kita lihat negara-negara lain yang punya tambang, ada juga kan negara yang kaya kan. Walaupun juga dikatakan dulu ada teori kutukan sumber daya alam, walaupun itu sudah digugurkan oleh teori yang lain. Tetapi kita melihat ada Australia dan Kanada, negara penghasil sumber daya alam. Dan kaya mereka begitu dari tambang, walaupun jumlah jenis tambangnya tidak sebanyak kita barangkali ya, kalau saya tidak salah, sampai 80 sekian. Dan sekarang ada tambang-tambang yang dulu tidak ada nilainya, seperti kobalt, sekarang kan nilainya mahal. Ya. Jadi seharusnya kita bisa sekaya juga dong dengan mereka. Hitungan tentang kekayaan yang harusnya sudah bisa diperoleh bangsa oleh negara yang keberuntungannya untuk rakyat itu mestinya sudah di tangan para pemegang kekuasaan itu dan para peneliti yang di Indonesia cukup handal lah. Ya. Hanya saja ketika di Indonesia itu mempunyai spesifikasi problem tentang persoalan ini, kenapa belum sekarang ini? Ya. Itu karena ada faktor politik, dalam arti ada korelasi yang sangat kuat. Jadi kalau tadi saya sebutkan pada Pak Renat tadi ya, izin usaha tambang itu jumlahnya meningkat Ya, menjelang pilkada. menjelang pilkada. Itu artinya faktor politik. Secara spesifik faktor politik itu tidak bisa dilepaskan dengan 3 undang-undang yang jadi, maaf istilah teman-teman itu biang kerok politik. Ada 3 undang-undang yang ini menjadi sumber dari segala sumber petaka politik lah. Apa itu? 1 undang-undang partai politik, Ya. 2 undang-undang pemilu, 3 undang-undang pilkada. Selama 3 undang-undang ini tidak dijebol, tidak dikonstruksi dengan konsep yang kemudian merekonstruksi, membangun kembali berdasarkan apa? Itu ada struktur rohaniyah di dalam 4 paragraf tadi dalam pembukaan 45, sayangnya kekayaan tercermin di situ. tidak dicerminkan Dalam 3 undang-undang itu. karena faktor politik tadi. Sehingga justru akhir-akhir ini merambah kepada dunia penegakan hukum. Sehingga lalu ada tragedi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 23 itu. Ya, Kemudian yang sudah terakhir terjadi ini, dalam Pilpres ya, kemarin ya. disusul putusan Mahkamah Agung. Hal yang kurang lebih sama. Sama dengan kepentingan yang berbeda, walaupun tujuannya sama. Tujuannya Akhirnya, sama. ya. Pertanyaannya, faktor politik seperti itu ternyata apakah sudah merambah kepada dunia hukum dan penegakan hukum? Sudah dengan yang tadi saya Yang 3 undang-undang itu. Ya. Ini seperti kajian yang disampaikan oleh 2 orang penulis dari MIT dan Harvard kalau saya tidak salah, yang kemudian menerbitkan buku berjudul Why Nation Failed. Bahwa sebetulnya sumber kemiskinan itu bukan lagi kutukan sumber daya alam, tetapi adalah sistem politik. Ya. Dan itu tercermin dalam 3 undang-undang itu barangkali. Ya. Dan undang-undang yang lain, misalnya undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja yang dulu di awalnya itu undang-undang RUU Omnibus Law. Omnibus Law. Ya. Masyarakat sipil, saya masih ingat Profesor Haryadi dari IPB yang kemarin wafat. Oh, yang baru meninggal Ya. dunia. Ya. Profesor Maria dari Fakultas Hukum UGM. Ya. Sesepuh itu masih concern banget sampai hari ini beliau itu. Dan lain-lain ya. Teman-teman LSM yang kritis tadi dan profesional begitulah, lalu sejumlah dosen. Itu ketika melakukan kajian-kajian bersama dan kami mengakses ke sana juga, membersamai beliau-beliau itu, akhirnya ketemu bahwa relasi antara sektor-sektor hukum itu cermin dari sektor politik. Ketika politiknya itu berangkat dari sumber daya insani yang tidak memiliki latar belakang kompetensi, kapasitas, keterujian kepemimpinan yang itu diberikan testimoni oleh masyarakat secara luas. Sehingga kalau saya menerjemahkan itu, sekarang ini korupsi sudah berkembang bukan hanya di sektor perekonomian, tapi juga korupsi hukum, Ya, hukum dan politik. korupsi demokrasi, dan yang terakhir sekarang ini korupsi kepemimpinan. Pak Busro, lantas sebegitu menarikkah tambang sehingga kemudian ormas-ormas keagamaan mendapat tawaran dan mulai melirik tambang, ya.
Bahkan kalau beberapa ormas keagamaan sudah terdengar mengatakan kami tidak akan mengambil, ya akan menolak dan lain sebagainya dengan bahasa yang sangat halus, ya sedang dalam kajian dan sebagainya. Tapi juga ada ormas keagamaan yang mengambil. Karena kalau saya tanya-tanya, mereka mengatakan ini besar buat modal ini, ya. Tapi di lain pihak kita juga tahu tambang ini sumber kerusakan yang juga sangat besar. Kerusakan pada alam, kerusakan pada masyarakat, lingkungan sekitar, terhadap masyarakat adat, penjaga hutan, penjaga alam yang ada di sana. Bahkan terhadap makhluk-makhluk yang hidup ya bersama dengan kita. Dulu di Papua itu masih ada Pak Busro, kanguru yang kecil kita punya, sekarang kemarin saya lihat di Merauke tidak banyak. Saya dulu juga mendengar ada kanguru pohon atau koala, ya. Sekarang sudah tidak pernah kita temukan lagi. Padahal koala kita cantik sekali, hidungnya tuh berwarna pink. Kemudian juga ada anjing yang bernyanyi, itu anjing ras asli Indonesia. Ya, dan sekarang kita sudah jarang mendengar. Kalau masyarakat sedang jalan di satu perbukitan pegunungan di Papua, mereka bilang, puji Tuhan kami masih mendengar suara anjing bernyanyi itu. Dan sebagai orang mengatakan itulah anjing ras asli Indonesia, di samping anjing dari Bali, anjing Kintamani, dan satu lagi anjing berburu di Sumatera Barat, ya yang masyarakatnya itu hidup bersama dengan anjing berburu itu, ya. Itu sekarang anjing melolong, anjing bernyanyi itu hilang, ya tidak terlihat lagi. Jadi tambang ini kan juga ada mudaratnya, tapi mengapa sekarang ditawarkannya kepada kelompok ormas keagamaan, dan Pak Busro sekarang juga aktif di PP Muhammadiyah. Yeah. Pertanyaannya, apakah PP Muhammadiyah tergoda dengan tambang? Muhammadiyah itu lewat pimpinan pusat sebagai struktur pengemban amanat tertinggi. Yeah. Itu sampai hari ini belum memutuskan apapun juga. Awal bulan Juli itu baru akan diputuskan. Awal bulan Juli? Iya. Satu. Yang kedua, kami komunikasi di antara pimpinan itu dan juga di daerah, wilayah-wilayah dan sejumlah kalangan internal sangat mempertimbangkan prinsip kemanfaatan dengan kerugian, terutama kerugian kualitas sumber daya alam. Satu, perampasan kesempatan untuk generasi muda yang pada masa depan kehidupannya itu sangat memerlukan sumber daya alam. Penelitian yang dilakukan oleh LSMTII sudah kami undang ke kampus Muhammadiyah. Itu sedemikian rupa menggambarkan kualitas air betul-betul parah dan itu mempengaruhi kualitas ekonomi masyarakat setempat. Nah, contoh ini sedang kami pelajari. Satu sisi ada keuntungan ekonomi. Tapi kalau tahu ada keuntungan ekonomi, apakah Muhammadiyah harus mengambil kebutuhan ekonomi dari sektor tambang itu? Sisi lain, kewajiban negara itu kan justru harus menjamin warganya kesehatan, pendidikan. Apakah itu sudah dilakukan dengan baik? Ya, dan memberi perlindungan pada masyarakat menjadi korban. Ya. Kewajiban kenegaraan juga menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup itu terlarang untuk melakukan perusakan alam. Dengan hal-hal seperti itu, kami tidak akan gegabah dari Muhammadiyah itu untuk memutuskan dalam waktu yang cepat gitu, tapi harus mempertimbangkan. Walaupun gambarannya sudah tampak, mudorotnya, bencananya, bahayanya itu, tapi tidak mengambil keputusan secara emosional, tapi dengan kajian-kajian dan melihat dari beragam perspektif. Dan melihat hak generasi muda nih, Gen Z ini. Mereka kalau kemudian haknya secara ekonomis lingkungan dihabiskan sekarang, bagaimana orang tua mau bertanggung jawab kepada anak-anak muda yang akan datang? Jadi kami dari Muhammadiyah tidak mungkin gegabah begitu. Apalagi kami membaca berita Muhammadiyah ini kan kaya sekali, Pak Busro. Ya, asetnya banyak, bahkan membuka cabang di Australia, ya, sudah ada di mancanegara, dan bahkan juga di daerah-daerah terpencil juga cukup banyak. Pengabdian yang sangat besar dan memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa tanpa melihat agamanya. Mereka bisa sekolah di sekolah Muhammadiyah, bahkan bisa berobat di rumah sakit Muhammadiyah. Itu satu berkah bagi bangsa kita. Rata-rata umat beragama, tidak hanya Muhammadiyah saja, itu etos amal-amal konkretnya kemanusiaan, itu rata-rata ada di 5 agama ini. Nah, itu modal bangsa, makanya sesungguhnya alamatnya itu kepada pemerintah. Jangan ganggu, jangan coba-coba ormas agama itu diganggu dengan tawaran-tawaran seperti ini.
Itu sebetulnya lebih tepat kalau alamatnya ditujukan kepada pemerintah. Mengapa kok akhir-akhir ini ujuk-ujuk mendadak ormas agama ditawari seperti itu? Sebetulnya apa yang lebih baik diberikan kepada ormas keagamaan? Kemudahan-kemudahan apa sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi kemanusiaan? Sekarang ini mengembangkan sayapnya kepada UMKM. UMKM, Ya. Kemandirian. Salah satu pertimbangannya bahwa bagaimana bank-bank ini yang Muhammadiyah mempercayakan uangnya di situ, deposito dan sebagainya gitu, itu betul-betul uang nasabah itu digunakan untuk mengembangkan sayap masyarakat, menggerakkan UMKM, ekonomi masyarakat. ekonomi bawah. Itu yang sekarang sedang diadvokasi oleh Muhammadiyah. Maka kalau dikaitkan dengan tambang yang mudorotnya jauh lebih dahsyat itu, faktanya banyak banget itu, dibanding dengan misalnya berhikmat bersama-sama dengan umat beragama, ada 5 umat beragama di Indonesia ya. Itu UMKM ini menjadi agenda bersama. Pemerintahlah yang mestinya bersyukur ada kelompok masyarakat sipil dari 5 umat beragama itu yang membantu pemerintah justru untuk mengembangkan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan basisnya adalah kebangsaan. Kebangsaan. Sebagai perekat. Dan konkret. Tidak halusinasi tadi. Bukan zamannya lagi bernarasi-narasi tanpa aktualisasi. Jadi kita sudah melihat ini ada tambang yang begitu kaya, dan kemudian juga sudah disampaikan bahwa semasa Bapak di KPK tadi pernah meneliti dan mengkaji secara komprehensif, dilihat secara mendalam semua betapa itu kaya sekali Indonesia dengan hasil tambang yang sedemikian rupa, dan kemudian juga kita lihat pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada, dan tentu saja ini sangat menggiurkan bagi para pihak yang ingin menikmati tambang ini, tapi kerusakannya tentu lebih besar. Tapi KPK di era Bapak adalah KPK yang berjuang yang sangat keras pada waktu itu, dan tadi disebut sebagai KPK yang ori begitu ya. Apa yang Bapak maksud sekarang tidak ori? Dengan adanya undang-undang itu sudah undang-undang yang baru sudah dirubah KPK-nya. Jadi begini Pak Presiden. Ya, apa itu yang Bapak lihat sekarang? Saya ingin bicara fakta. Di era Pak Presiden SBY dulu, upaya untuk melemahkan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK itu sudah dimulai. Terus kami rajin, sabar, tekun, melibatkan orang-orang pinter. Itu kami datangi di kampus-kampus. Nah itu kami rangkum. Terus kami sampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM saat itu. Tolong sampaikan Presiden, bab ini, pasal ini, ayat ini, itu rawan sekali untuk sistem pemberantasan korupsi. Akhirnya Presiden SBY mundur. Mundur, gak jadi. Ya. Kami kontributif secara proaktif dan cukup sopan, cukup santun. Tapi pada waktu itu Pak SBY dikatakan penakut jadinya ya, karena mundur begitu. Ada statement-statement oleh sementara ya. Oleh sementara orang. Dan Presiden SBY kita sampaikan hasil kajian dari KPK tadi, melibatkan masyarakat sipil, sehingga ada perubahan pasal tertentu, ayat tertentu di dalam Undang-Undang Migas saat itu. Presiden merubah. Ada 12 menteri lembaga negara diharuskan MOU dengan KPK di Istana Negara. Itu positifnya dari Pak SBY. Tapi kita nggak menyangka, justru di era Presiden Jokowi itu, revisi Undang-Undang KPK itu berhasil dengan amat sangat sempurna. Apa saja yang direvisi Pak? Untuk kepentingan publik kita perlu memberikan edukasi. Jadi Undang-Undang KPK yang lemah, nomor 30 tahun 2002 itu, menegaskan jati diri KPK itu sebagai anak kandung reformasi sebagaimana MK dan Komisi Yudisial. Tapi ini hilang. Indikasinya apa? KPK di bawah Presiden. Dulu tidak. Di dalam Undang-Undang revisi era Presiden Jokowi yang disahkan juga oleh DPR. Itu Undang-Undang KPK yang baru ini, nomor 19 tahun 2019. KPK itu sudah tidak independen lagi, di bawah Presiden, satu. Jadi sama seperti levelnya seperti kementerian begitu? Persis. Nah kemudian yang kedua, ada tes TWK, tes wawasan kebangsaan. Namanya keren, seakan-akan mengandung komitmen kebangsaan. Itu di zaman Pak Firly Bahuri, yang sekarang jadi tersangka tapi belum ditahan-tahan oleh Kapolri. Hasilnya ialah kurang lebih 70-an pegawai KPK yang sudah teruji integritasnya. Itu kemudian
keluar dari KPK karena dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Nah, kami selaku unsur masyarakat sipil mengikuti itu dengan sangat intens. Komunikasi terus dengan sangat cantik kepada teman-teman di dalam maupun pengamat dari luar. Novel Baswedan, Yudi Purnomo, dan teman-teman itu yang kemudian akhirnya ditampung di Polri. Sebagian ditampung di Polri, Ya. sebagian akan diarahkan kepada BUMN, tapi teman-teman ini menolak. Ada banyak yang menolak. Itulah integritas teman-teman itu. Katanya tidak lulus tes kebangsaan, tapi kok bisa masuk di kepolisian? Itulah ketika motif itu sudah tidak mencerminkan kejujuran manusia yang insan yang otentik gitu ya. Ya. Tipuan-tipuan dari dalam itu kemudian akan terlihat di dalam kontradiksi. Inkonsistensi Ya, itu. Ya. Pelumpuhan KPK lewat SDM-nya yang teruji tadi, integritasnya lewat TPK tadi. Masih kurang puas nafsu politiknya. Semua pegawai KPK harus di ASN-kan. Kalau dulu istilahnya PNS. Bagaimana independen kemudian kalau PNS? Padahal dulu ini direkrut untuk menjadi suatu organisasi independen yang profesional. Dan dulu melibatkan banyak sekali konsultan untuk mempunyai sistem yang bagus dan juga dibikin dengan sistem pengajian yang lumayan lebih baik ketimbang yang lainnya. Pertanyaan Pak Renat tadi, kalau saya tarik kepada isu tambang. Ya. Isu tambang sekarang ini, mafia tambang, kartel tambang itu tidak akan terjadi kalau KPK itu memiliki independensi sebagaimana undang-undang yang lama dulu yang saya sebutkan. Nggak akan terjadi mafia tambang itu. Kenapa KPK sekarang tidak melakukan satu langkah-langkah pencegahan yang ofensif tadi sebagaimana KPK yang dulu? Ya karena dalam bayang-bayang istana. Di saat yang sama masyarakat sipil mengalami proses pembungkaman. Hampir semua elemen masyarakat sipil kecuali yang tidak. Aneh juga. Ya maaf, masyarakat kampus tampak lebih tenang gitu. Ya. Sebagian menjadi penikmat atas situasi yang berkembang sekarang ini. Sempat muncul sebentar tapi setelah itu hilang. Iya. Dan hanya kamuflase aja. Semacam etalase, bukan etalase etik lah. Tragedi tentang tambang dengan banyak kasus-kasus akhir-akhir ini. Itu tidak akan terjadi ketika nanti undang-undang KPK ini dikembalikan pada yang lama. Ini tanggung jawab presiden yang dinyatakan menang itu. Untuk yang akan datang. Agenda pertama kepada presiden yang dinyatakan menang itulah kemudian mengembalikan KPK. Jati diri yang asli itu sebagai anak kandung gerakan reformasi dulu bersama MK. Tapi kita lihat MK juga dalam proses-proses yang sekarang sedang mengalami proses pelumpuhan juga. Saya sebenarnya sering sedih kalau mendengarkan Menteri Investasi dan Menko semua kemudian mengatakan kami sudah melakukan promosi ke sejumlah negara untuk mendatangkan investor. Saya sedih ketika mereka bertemu dengan Elon Musk, mereka bertemu dengan Tony Blair dan lain sebagainya dan menjanjikan akan ada investasi datang ke Indonesia. Tapi kami tidak mendengar langsung dari orang-orang itu dan kemudian kami mendengar kabar bahwa mereka ternyata tidak invest di Indonesia tapi investasi di negara tetangga. Kami bersama dengan para pengusaha sering berdiskusi Pak Busro dan kemudian kesimpulannya sebenarnya adalah kita tidak perlu promosi. Perbaiki saja tata kelola di negara kita, perbaiki saja sistem hukum kita, sistem politik kita. Jadi kalau hukumnya ini baik, dijalankan dengan konsisten, ya itu investasi akan datang sendiri. Jadi bukti ada investasi atau tidak itu adalah cerminan dari bukti tentang penegakan hukum dan tata kelola. Anda setuju dengan itu? Itu pikiran kami sebagai awam yang bukan orang hukum. Tidak ada alasan untuk berbeda pendapat dengan opini-opini seperti itu dengan satu pemikiran yang satu konstruksi bahwa kajian-kajian tentang hukum itu salah satu kesimpulannya. Hukum itu adalah refleksi dari nilai-nilai moralitas yang berdimensi ketuhanan kemanusiaan secara integrated. Dengan demikian hukum itu merupakan struktur rohaniyah yang menghubungkan dimensi rohaniyah ke atas kepada Tuhan Sang Pencipta dan rohaniyah kepada masyarakat secara luas tanpa pandang bulu.
yang tadi saya sebutkan, Minerba, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang ITE, sekarang revisi Undang-Undang Polri juga, sangat rawan semuanya itu menggambarkan bahwa inilah semacam satu pengingkaran rahmat Tuhan yang begitu pemurah begitu pemurah, memberikan rezeki pada bangsa ini, disikapi dengan keingkaran yang tidak tanggung-tanggung. Saya masih menggelitik Pak Busro. Tadi Bapak mengatakan bahwa sekarang KPK sudah di bawah Presiden. Ini pasalnya ada ya? Kalimatnya Bapak masih ingat persisnya? Dengan pasal-pasal yang ada sekarang ini, maka bisa secara de facto refleksi dari de jure tadi, dari undang-undang KPK yang tadi independensinya sudah dicabut, walaupun masih ada orang yang berpandangan bahwa undang-undang sekarang ini masih ada kata independen. Tapi dalam praktek itu tidak sama ini dalam sekali. prakteknya. Iya. Ya. Namun juga dengan perubahan tadi, semuanya harus di ASN-kan. Dan ketua KPK itu atau pimpinan KPK itu kemudian menjadi bagian dari presiden, itu sudah fakta. Kalau presiden itu ingin kembali kepada KPK yang original tadi, maka pansel KPK itu jangan dibentuk secara sepihak, libatkan masyarakat sipil. Saya kalau melihat tafsiran saya tadi ketika Pak Busro mengatakan bahwa KPK yang sekarang di bawah presiden, berarti bisa masyarakat menyimpulkan bahwa penangkapan ini juga harus restu presiden begitu. Kalau dibuktikan secara konkret sulit karena itu sudah tidak sejauh itu. Ya. Tapi kalau melihat fakta yang sekarang ini, yang di OTT KPK kan, maaf ya, ada banyak pendapat yang mengatakan objek OTT ini ya level-level di bawah itulah. Padahal masih banyak yang betul-betul kelas kakap, kelas hiu. Mengapa itu didiamkan saja? Ya. Inilah hal yang barangkali tidak terlihat oleh banyak sekali ekonom atau pihak-pihak yang kemudian harus mengumpulkan anggaran keuangan negara, bahwa sebetulnya kita bisa mendapatkan pendapatan fiskal yang lebih besar ya dari hasil tambang kalau kita menjalankan prinsip-prinsip dengan tata kelola yang baik begitu ya, sehingga kemudian kita bisa menggunakan pendapatan ini. Barangkali dengan penerapan itu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu tidak perlu repot-repot menciptakan gap dalam defisit dan sebagainya, defisit dalam keuangan negara, dan kemudian juga tidak perlu menambah hutang ya, karena ditargetkan hutang itu menurut undang-undang masih bisa sampai 60% dari PDB. Kita baru sekitar 38-40%, tapi akan dijadikan sekitar 50% dari beberapa statement yang kami dengar ya. Mungkin juga tidak perlu itu, asal kita bisa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kepada para pelaku usaha tambang, dan alamnya menjadi lebih baik, tidak digerus habis-habisan, tidak menimbulkan dampak kerusakan yang besar, ada perlindungan terhadap masyarakat di sekitar wilayah itu, masyarakat adat dan sebagainya. Dan kalau itu dilakukan dengan baik, maka pajaknya juga akan didapat lebih besar. Ya, tidak perlu kita terlalu khawatir terhadap itu, karena Tuhan telah memberikan kekayaan yang luar biasa kepada bangsa kita kalau kita menjalankan prinsip-prinsip seperti itu. Ini mungkin PR bagi Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih. Kita harapkan pada bulan Oktober yang akan datang, beliau akan mengambil cara berpikir dengan kepemimpinan yang kita nantikan. Terima kasih banyak karena Bapak telah menginspirasi, telah menceritakan pengalaman, telah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan ini didengar dan kita akan mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Makasih. Terima kasih Pak Busro Mukhodas. Sama-sama Pak Renat. Kita harapkan yang terbaik dan stay relevan.